Semuanya ini akhir-akhir ini semuanya naik, Pak. Beras naik, Pak. Cabai naik, Pak. Gula naik, Pak. Sampai bawang pun ikut naik, Pak. Dan rakyat pun semakin sulit membeli, Pak. Rakyat ini kebanyakan mengeluh. Iya. Kenaikan harga itu sebanding atau setara dengan kenaikan harga diri bangsa. Artinya kalau barang-barang naik, harga diri bangsa juga menjadi naik. Kita tahu sendiri partai Bapak di partai koalisi ini memegang hampir 90% kursi, Pak. Itu sudah termasuk mejanya, Pak? Atau gimana? Kursi itu begini, ini penjelasan simpel aja tentang orang awam masalah kursi. Nantilah saya jelaskan lah. Coba yang lainnya pertanyaannya. Saya juga Baik, Pak. bingung kalau di sini. Apakah ada yang Bapak takutin dari partai oposisi itu, Pak? Tidak ada. Yang 10% itu, Pak? Tidak ada. Bapak tahu kan? Iya. Saya orang mana? Orang Medan, Pak. Nah, itu sudah tahu. Di dunia ini ada dua tipe orang. Yang pertama, orang baik. Orang baik. Yang kedua, orang Batak. Saya itu orang Batak. Iya, Pak. Paham? Paham. Jadi yang Bapak takutin tidak ada ya? Jadi tidak ada orang saya orang Batak. Orang baik, Pak. Anda orang baik, Iya. banyak ketakutan. Iya, betul. Orang Batak tidak ditakuti. Luar biasa, Pak. Itulah kelebihan orang Batak. Iya, biasa, Pak. Ya terserah orang Batak tersinggung, saya juga orang Batak. Nah. Oke. Kekurangannya, Pak? Dari orang Batak, Pak? Orang Batak tidak ada kekurangan. Tidak ada kekurangan ya? Iya. Orang baik banyak kekurangan. Nah gitu. Kenapa? Karena ketika orang Batak kekurangan, dia nggak ngaku. Itu sebenarnya. Betul, Pak. Sekarang kita bahas tentang pertahanan negara, Pak. Ini harus serius ini. Bentar. Di negara kita kan terakhir kemarin kita sudah mampu bikin tank, Pak. Kita sudah mampu bikin tank. Kita Iya. sudah mampu bikin kapal selam, Pak. Iya. Tapi akhir-akhir ini kenapa kita malah kembali ingin membeli pesawat Sukhoi, Pak, dari Rusia? Bahkan itu saya dengar antara jadi atau tidak itu saya tidak tahu, Pak. Kelanjutannya bagaimana, Pak? Pesawat Sukhoi itu. Kalau terkait pesawat Sukhoi, di pemerintahan sebelumnya mungkin sudah pernah kita beli. Ketika negosiasi dengan pemerintah sekarang sepertinya tidak ada pertemuan, tidak ada hasil dari itu. Artinya belum ada kesepakatan apakah kita membeli Sukhoi atau tidak. Karena kita dapat komunikasi dengan Menteri Pertahanan Tiongkok, ada pesawat baru. Pesawat baru. Itu pesawat baru namanya Kusoi. Kusoi. Kita rencana beli Kusoi. Beli Kusoi. Itulah yang rencana kita beli. Apa kehebatan apa antara Sukhoi sama Kusoi, Pak? Ada perbedaannya, Pak? Ya pasti banyak. Ibarat handphone, kalau handphone Jepang, handphone Amerika atau handphone produk lain, satu handphone, satu kartu. Tapi handphone Cina, satu handphone bisa dua kartu. Nah, itu keunggulannya. Begitu pun termasuk Sukhoi dan Kusoi. Pesawat Sukhoi dikendalikan oleh satu orang. Tapi pesawat Kusoi bisa dikendalikan oleh dua orang. Itu keunggulannya. Betul, saya mulai paham. Anda tahu waktu perang di Afghanistan? Oh, tentang pesawat ini, Pak? Iya. Kusoi ini, Pak? Iya, itu yang jadi pertimbangan kita. Ini Kusoi ini. Iya, waktu di Afghanistan saya ingat dia ikut bertempur di Afghanistan. Nah, ketika itu kita hanya membeli kalau tidak salah itu sekitar 10. Nah, ini masih dalam prototipe belum jadi ya artinya waktu itu. Tapi ketika kita beli itu ya baru ya artinya setengah jadi dan siap tempur saja gitu. Makanya ketika PBB meminta satu pesawat Kusoi di Afghanistan, kita turun. Kita hadirkan satu di situ dengan 2 pilot yang handal loh. Amerika menurunkan 1. Terus Total ada 10 itu, Pak? total ada 10. Republik Kamsia Republik Kamsia 1. Ketika penyerangan Afghanistan, mereka semuanya berangkat. 10-10-nya berangkat, mulai dari ini berangkat. Tapi yang selamat cuma Kusoi. Kusoi Republik Kamsia. Kusoi Republik Kamsia ini. Itu sendirilah yang tidak meledak, tidak terbakar, tidak tertembak. Luar biasa. Apa rahasianya, Pak? Gagal terbang. Dia gagal terbang. Artinya 99 dari PBB ini semuanya kena tembakan, kena peluru, bahkan ada 8 pilot mati. Tapi ingat, Kusoi aman. Itulah jadi kenapa kita mau beli Kusoi ini. Karena
Waktu itu gagal terbang ya. Iya, kenapa nenek moyang kita itu kucing dalam karung aja dibeli. Apalagi kusoi. Ya, saya ingat waktu ini Pak, pesawat kusoi ini terbang di daerah Rusia Pak. Itu pesawat Amerika tembak jatuh, pesawat Inggris tembak jatuh. Pesawat kusoi ini tidak jatuh-jatuh Pak, ditembak Pak. Loh, kenapa tuh? Jatuh sendiri Pak. Saya ingat Pak itu Pak. Oh, jadi dibanding pelurunya sayang, Ya. udah biarkan aja jatuh sendiri. Sendiri. Itu kusoi. Kusoi. Oh, Pesawat yang dari Cina ini Pak, yang baru. mengerikan kusoi. Satu lagi Pak, kan kusoi ini kan belum tahu Pak kita bentuk yang terbarunya gimana. Kenapa sudah dibeli Pak? Padahal belum jadinya, belum kelihatan bentuknya bagaimana. Baru kayak mainan anak-anak Pak, tapi pemerintah Kamboja ini berani membeli Pak. Jadi begini, ya seperti membeli kucing dalam karung. Paham? Kenapa harus seperti membeli kucing dalam karung Pak? Ya iya, emang seperti membeli apa lagi? Karena nenek moyang kita sudah mengajarkan membeli kucing dalam karung. Itu udah ajaran nenek moyang. Tapi ketika itu berjalan terus, rakyat ini menjadi kecewa. Akhirnya baru timbul lagi berikutnya. Jangan membeli kucing dalam karung. Baru ditambahin jangan tadi. Baru jangan. Tapi kita udah terlanjur membeli Sudah Pak. terlanjur jadi kebiasaan, jadi budaya seperti tadi itu. Padahal kalau membeli kucing di luar karung tuh repot loh. Oh repot tuh, orang lari cepet kita ngejar nggak bisa. Susah. Nah, ini beneran yang moyang kita. Benar. Beli kucing dalam karung. Iya, membeli kucing dalam karung. Ngacor aja. Gue jadi paham. Paham. Sampai sini paham kan? Di sini saya boleh paham. Minggu lalu Pak, Bapak sempat masuk berita ditemukan di laci Bapak 400 juta Pak. Iya. Itu uang apa Pak? Iya, itu terjadi kira-kira 2 tahun yang lalu. Ini sudah saya jelaskan waktu itu sebenarnya, tapi saya ya terpaksa ngasih istilahnya kasih klarifikasi kembali, artinya biar masyarakat atau rakyat yang nonton nanti tidak salah persepsi terhadap saya. Memang ketika itu saya tidak tahu. Saya ke kantor seperti biasa, tiba-tiba di laci saya buka 400 juta. Saya tutup laci saya. Saya buka lemari saya 500 juta. Saya lihat ke kamar mandi, di atas kamar mandi 200 juta. Oh. Saya juga bingung, tiba-tiba ada bacaan, terima kasih Pak. Saya tulis lagi, sama-sama. Oh. Nah, tiba-tiba kasus ini mencuat. Akhirnya indikasi bahwasanya saya terima suap gratifikasi. Saya bilang tidak, silakan KPK. Saya telepon KPK untuk memeriksa itu. Jadi semua ruangan saya digeledah sama KPK. Jadi semua. waktu ketemu Bapak langsung telepon KPK ini? Iya, langsung ketemu. Enggak, sebenarnya bukan waktu ketemu, ketika masalah ini mencuat saya telepon. Waktu ketemu Bapak nggak telepon? Oh belum lah, jangan lah, siapa tahu dia lupa kan, masih lumayan itu. Gitu. Jadi ketika masalah ini mencuat, sudah tercium KPK, tercium, saya telepon. Oh, inisiatif ya? Inisiatif, karena manusia namanya bersih dong. Iya. Tapi ketika dia easy going flow, saya rasa tidak. Maaf ini. Total 1,2 M ya Pak ini ya? 1,2 M. Memang ini termasuk receh. Ini termasuk receh buat ukuran saya. Saya juga sebenarnya males. Tapi kan lumayan lah, nanti kita buat amal-amal gitu buat orang-orang yang di gitulah kita. Barusan sekitar 2 hari yang lalu terlihat seperti pencitraan Pak. Ada wartawan melihat Bapak ada di gorong-gorong, itu bagaimana ceritanya Pak? Maaf. Ini jadi berita menarik loh Pak di headline news kita Pak. Itu salah. Itu Bapak Jimmy Silalai ada di gorong-gorong. ya itu bukan tipikal saya. Jadi awalnya ini sebenarnya inilah awalnya. Ini semua berawal dari sini, dari cincin ini. Saya mau ngopi waktu itu. Saya lepas, jatuh ke gorong-gorong. Oh, gitu maksudnya. Iya, karena dia kecil ya saya buka gorong-gorongnya. Saya masuk ke dalam. Pas begitu saya lihat sampah banyak sekali sampah. Saya ambil cincin saya dong, ya kan? Saya telepon wartawan. Oh gitu. Iya, saya kasih tahu bahwasanya ada banyak sampah di situ. Begitu wartawan datang segala macam, saya masuk lagi Ke dalam gorong-gorong. Iya gitu. Untuk memastikan saja ya Pak? Untuk memastikan saja, tapi saya tidak melakukan pencitraan, tidak ada. Itu udah paham karena itu. Paham. Jadi saya nggak ada niat sama sekali. Nah, ini memang gara-gara ini. Inilah awalnya ini berawal dari sini, gorong-gorong, jadi deh. Itu paham. Saya baru dengar nih Pak, gara-gara cincin bisa digorong-gorong. Oke Pak, kalau gitu terima kasih. Kira-kira saya sudah tidak ada pertanyaan lagi. Semoga Bapak sukses di pekerjaan Bapak sebagai anggota parlemen di partai di mana saya ingin PDSI.
Siap. Iya, Pak. Jangan lupa colok ke staf saya. Iya, Pak. Nanti beritakan yang bagus-bagus saja. Iya, Pak. Udah paham? Paham, Pak. Nanti kalau kurang, WhatsApp saya, telepon saya. Iya. Terima kasih ya, Pak, Oke. atas waktunya. Siap, siap. Ya pemirsa, sampai jumpa lagi di episode selanjutnya.